Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hutangmu lunas dan uangmu bertambah. Mungkin Anda pernah disarankan untuk melakukan yang terbaik dalam menemukan aspek positif apapun yang ada di hadapan Anda. Apakah itu kondisi pekerjaan, kesehatan, atau kondisi keuangan Anda. Menerima kondisi apa adanya dan tidak menjadi tertekan dibuatnya bisa menggunakan frasa pendek, tidak apa-apa. Di depan segala sesuatu, kalimat yang bisa memiliki efek menenangkan. Karena biasanya ketika Anda pertama kali belajar tentang hukum tarik-menarik, naluri Anda adalah berusaha menghindari emosi negatif. Mampu melunakkan kebiasaan berpikir, Anda mengizinkan kemungkinan pemikiran atau perasaan yang berbeda. Tidak apa-apa bahwa Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tidak apa-apa bahwa pada saat ini Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan. Tidak apa-apa bahwa Anda mungkin takut karena ditagih hutang atau frustasi atau ragu-ragu. Atau marah karena belum mencapai target dan seterusnya. Tetapi kebiasaan berpikir lama akan muncul kembali atau sesuatu yang terjadi di dunia luar akan membuat Anda kembali bereaksi negatif. Setelah Anda mungkin berinteraksi dengan orang-orang atau melihat berita yang membuat Anda menjadi negatif. Bahkan pelaku manifestasi yang berpengalaman pun masih akan mengalami emosi negatif. Itu bukan sesuatu yang harus dimusnahkan, tetapi bisa dilunakkan. Ketika Anda memiliki alat atau latihan untuk menghadapinya, Anda merasa diberdayakan. Saat Anda menggunakan latihan ini untuk mengatasi emosi negatif, Anda melepaskan kebutuhan atau berusaha dengan sengaja dengan kekuatan untuk mengubah emosi. Pikiran-pikiran mulai berkecamuk. Bagaimana dengan kehilangan pekerjaan sedangkan memiliki istri dan anak-anak yang perlu dibiayai? Bagaimana dengan sewa rumah yang akan jatuh tempo dalam 2 hari dan tidak punya uang untuk membayarnya? Atau bagaimana dengan orang yang akan datang sore ini untuk menagih janji? Apa yang harus saya katakan? Kondisinya demikian mendesak seolah-olah seperti Anda harus melompat keluar dari pesawat dari ketinggian dan tidak memiliki parasut. Dan Anda berkata kepada diri sendiri, sekarang apa yang harus saya lakukan? Anda memang tidak setiap hari dihadapkan dengan keadaan mendesak seperti itu, tapi pernah. Ini tentu saja sepertinya sulit mencari tempat pelarian yang nyaman. Tidak ada orang atau situasi di luar sana yang tampaknya bisa membantu. Law of Attraction menawarkan pendekatan ke dalam diri terlebih dahulu, dunia yang di dalam. Sebelum dunia luar akan kemudian menyesuaikan melalui sinkronisitas yang mendukung di waktu yang tepat. Solusi positif dicapai melalui fokus yang positif, jadi tidak secara langsung mencari apa solusinya. Solusi akan muncul secara alami melalui sinkronisitas yang dikondisikan oleh alam semesta. Anda mungkin pernah dengar nasihat, fokus pada solusinya, jangan fokus pada masalahnya. Secara psikologis, ya tentu ini memberdayakan. Tetapi di sini banyak melibatkan pikiran sadar dan memeras otak untuk mencari alternatif solusi-solusi atas masalah. Ini cara yang menggunakan jalan logika. Tetapi di dalam Law of Attraction, Anda diajak fokus positif ke dalam diri, jalan hati, rasa, tanpa memikirkan bagaimana solusinya. Mengurangi penggunaan pikiran sadar, sebaliknya membiarkan pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan semesta. Dan solusi akan secara alami muncul melalui sinkronisitas. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada situasi di mana Anda tidak dapat menemukan solusi positif. Tapi syaratnya, Anda harus dapat fokus positif terus-menerus dengan kuat jika ingin mengalami solusi melalui cara ini. Dan kebanyakan orang yang berada dalam situasi seperti itu adalah tidak terbiasa, tidak terlatih dalam fokus semacam ini. Banyak yang tidak mampu bertahan sehingga akhirnya lebih memilih cara jalan logika. Ketika Anda terlibat dalam situasi mendesak, biasanya kemudian muncul semacam kekuatan dari dalam. Dan begitu pula intensitasnya. Karena tekad Anda begitu bulatnya, fokus tunggal hanya dan hanya satu tujuan.
Jadi yang terjadi saat Anda bisa fokus tunggal, Anda memiliki daya yang lebih besar. Contohnya mereka yang dalam kondisi sangat sakit dan ingin sembuh biasanya memiliki niat kuat, fokus tunggal untuk menjadi sehat, kesehatan adalah segalanya, melebihi orang-orang yang tidak sakit. Tetapi tantangannya di sini adalah, orang yang sakit harus mampu mengalihkan perhatian mereka kepada kondisi kesehatan yang diinginkan, dan bisa melampaui kekhawatiran mereka tentang sakit, atau mereka tidak dapat disembuhkan. Fokus positif salah satunya dengan menggunakan kalimat tanya ditujukan ke diri sendiri. Bagaimana jika, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan positif. Masih ingat ya? Pertanyaan positif, cara bekerjanya sama dengan kalau Anda berafirmasi positif. Baik, sekarang kita terapkan pada contoh kasus. Anda memiliki kekhawatiran tidak akan sanggup melunasi semua hutang-hutang Anda saat ini. Yang dilakukan untuk fokus positif adalah mengajukan pertanyaan ke diri sendiri, bagaimana jika, kemudian dilanjutkan pertanyaan positif mengapa. Anda bisa kembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya hanya gunakan contoh tentang pelunasan hutang. Jadinya seperti ini. Bagaimana jika semua kewajiban saya bisa lunas dalam tahun ini? Mengapa kewajiban saya semakin berkurang dan uang saya semakin bertambah? Bagaimana jika semua kewajiban saya bisa lunas dalam tahun ini? Mengapa kewajiban saya semakin berkurang dan uang saya semakin bertambah? Menggunakan pertanyaan bagaimana jika untuk mencari aspek positif dari yang sedang Anda hadapi, dengan kata lain, ini akan membuat Anda menjadi lebih berdaya, walaupun Anda tahu banyak hal-hal di luar sana yang Anda tidak bisa kendalikan. Sedangkan pertanyaan positif diajukan, tapi tujuannya bukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini hanya untuk menciptakan kondisi diri menjadi lebih terbuka dan berdaya setelah Anda merubah pertanyaan mengapa dari negatif ke positif. Saat Anda merasa negatif dengan kondisi keuangan saat ini, mengajukan pertanyaan positif semacam itu akan membuat pikiran Anda mengalami jeda. Seperti berhenti sesaat dan berusaha merespon atas pertanyaan yang diajukan. Ya, karena memang seperti itu sifat pikiran. Apa yang terjadi saat Anda mengubah pertanyaan ke diri sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi saat Anda mengubah pertanyaan ke diri sendiri? Pikiran Anda memiliki apa yang disebut pencarian otomatis seperti search engine, yakni saat Anda bertanya pada diri sendiri, pikiran Anda secara otomatis mulai sibuk mencari jawaban. Saat Anda sering mengajukan pertanyaan ke diri sendiri, bagaimana jika semua kewajiban saya bisa lunas dalam tahun ini? Mengapa kewajiban saya semakin berkurang dan uang saya semakin bertambah? Artinya sama saja memberi instruksi kepada pikiran bawah sadar bahwa Anda terbuka untuk kewajiban lunas tahun ini. Kemudian, pikiran bawah sadar akan berkolaborasi dengan semesta mencari jalan agar kewajiban semakin berkurang dan uang semakin bertambah. Untuk meningkatkan keberhasilan dengan cara ini, pengajuan pertanyaan bisa dilakukan sebelum tidur saat Anda dalam kondisi santai atau hampir tertidur. Ini akan memperkuat hasilnya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-207 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.